Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Adabul Alimi wal Muta'allimi karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang mempunyai ilmu. Nah, itu adalah bab pertama dari kitab ini. Setelah bab itu ada pasal yang memisahkan antara bab pertama dan bab kedua. Dan ini satu pasalnya, yaitu pasal yang ada di hadapan kita ini yang memisahkan bab 1 ke bab 2-nya. Ini cuma sedikit ini. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Faslun, bermula ini satu pasal. Ini khabar dari mubtada mahzub, takdirannya ada. Jami'u ma dzukira, bermula semua yang sudah disebutkan, min fadlil ilmi wa alihi, dari keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang memiliki ilmu. Itu innama huwa fi haqqil ulama'i, hanya sanyalah dia yang mempunyai keutamaan dalam ilmu itu adalah haknya para ulama al-amilin, yang beramal para ulama itu bi ilmihim, dengan ilmunya mereka. Al-abrar itu ulama yang mempunyai sifat baik, al-muttaqin yang bertakwa, alladzina qasadu bihi wajhallahil karim, yang mereka para ulama yang beramal dengan ilmunya yang bersifat bagus dan bertakwa, itu tujuannya mereka dengan ilmu itu adalah wajah Allah yang maha mulia, atau ridho. Jadi wajah Allah bermakna ridhonya Allah yang maha mulia. Wal zulfah, dan tujuannya itu juga untuk mendekatkan diri ladaihi, di depannya Allah, bijannatin naim, dengan harapan bisa sebabnya itu dimasukkan ke surganya yang penuh kenikmatan. La man qasada bihi aghradan dunyawiyatan, jadi yang mendapatkan fadilah ilmu itu bukan orang yang tujuannya dengan ilmu itu hanya untuk tujuan dunia. Min jahin misalnya, yaitu seumpama tujuannya mencari ilmu itu untuk mendapatkan pangkat misalnya, au malin, atau untuk mendapatkan harta, au mukasratin fil ittibai, atau hanya untuk memperbanyak pengikutnya, wa talamiz, dan untuk memperbanyak murid-muridnya. Faqad ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man talabal ilma, siapa orang yang mencari akan ilmu, liyujariya bihil ulama, agar untuk menjatuhkan para ulama, au yumariyal fuqahaa, atau hanya untuk berdebat dengan ulama ahli fikih, au yusarrifa bihi wujuhan nas, atau hanya untuk memalingkan perhatian orang agar orang-orang fokus kepadanya, agar orang-orang mengakui dirinya berilmu. Nah, jika tujuannya seperti ini, adkhalahullahu finnari, maka Allah akan memasukkan orang yang tujuan mencari ilmunya seperti ini, akan dimasukkan ke dalam neraka. Rawahu at-Tirmidzi, meriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Man ta'allama ilman, siapa orang yang menuntut ilmu, mimma yanbaghi bihi wajhullah,
yang dimana sepantasnya ilmu itu untuk mendapatkan keridaan Allah Ta'ala, la yata'allamuhu, tidaklah ia mempelajari ilmu itu illa liyusiba bihi ghardan minad dunya, kecuali hanya untuk mendapatkan tujuan-tujuan daripada dunia. Lam yajid arfal jannati, maka orang yang tujuannya seperti ini tidak akan mendapati baunya surga. Jadi baunya saja sudah tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Man ta'allama ilman, siapa orang yang mencari akan ilmu li ghairillahi, tujuannya itu bukan untuk Allah, au arada bihi ghaira wajhillah, atau ia menghendaki dengan ilmunya itu selain keridhaan Allah. Jadi ia mencari ilmu bukan untuk mencari keridhaan Allah. Nah, jika seperti ini tujuannya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka persiapkan saja tempat duduknya, tempat kursi panasnya itu dari api neraka. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil alimi yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat itu akan didatangkan satu orang alim, fayulqa finnari, lalu ulama atau orang yang alim yang didatangkan ini diceburkan ke dalam api neraka. Fatandaliqu aktabuhu, kalau di riwayat lain aktabu batnihi katanya, tapi di sini tidak ada batnihi di sini. Maka berurailah isi perutnya itu, fayaduru biha, maka ia terus berputar, kama yadurul himaru birraha, sebagaimana berputarnya keledai yang membawa penumbuk gandum. Nah, maksudnya apa nih dengan tasbih seperti ini ya? Fayuzifu ahlun nar, maka orang-orang yang ahli, maka berkumpul para ahli neraka itu, fayaqulun, dan mereka berkata, malaka, apa yang terjadi kepadamu? Fayaqulu, maka orang yang terburai ususnya itu berkata, kuntu amiran bil khairi, dulu ketika aku hidup di dunia, aku memerintahkan kebaikan kepada orang-orang, wala atihi, dan sedangkan aku tidak mengerjakan apa yang aku perintahkan, wa anha anis syarri wa atihi, dan aku melarang orang-orang berbuat keburukan, sedangkan aku mengerjakan keburukan. Wa an Basharin radhiyallahu anhu, auhallahu ta'ala ila Dauda, jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Allah? La taj'al baini wa bainaka aliman maftunan, jangan engkau jadikan di antaraku dan di antaramu itu ada seorang alim yang diuji, yang difitnah. Fayub'iduka takabburuhu an mahabbati, maka akan menjauhkanmu oleh takaburnya dari rasa cintaku. Nah, ini sebenarnya saya kurang paham nih maksud hadis ini. Ini takaburnya siapa ini? Takaburnya orang alim itu atau gimana nih? Nah, ulaika, mereka itulah qita'ut tariqi ala ibadi, mereka itulah pekerjaannya menghalangi hamba-hambaku yang ada di jalan. Nah, wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, berkata Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah beridhainya, innama yata'allamul ilma, hanya saja orang yang menuntut ilmu, hanya saja menuntut ilmu itu. Nah, itu apa fungsinya? Itu liyattaqabihillah, jadi agar orang yang menuntut ilmu itu takut kepada Allah. Itulah fungsinya ilmu. Wa innama faddala ala ghairihi, dan hanya saja, atau fuddilah mana-mana, dan hanya saja diberikan keutamaan menuntut ilmu itu ala ghairihi, atas selainnya menuntut ilmu, li'annahu, karena bahwasanya menuntut ilmu itu yattaqa bihillah ta'ala, itu agar orang yang menuntut ilmu itu
agar ia bisa taat kepada Allah Ta'ala. Nah, fa'in ikhtala hadal qasdu, maka jika rusak tujuan ini, maka jika ia menuntut ilmu dan tidak takut kepada Allah, wa fasadat niyatu talibihi, dan hancur niat, rusak niat orang yang menuntut ilmu ini, bi ayyastasyaira, dengan bahwasanya ia mengharapkan atau merasa bihi dengan ilmunya itu at-tawassul, agar bisa sampai ila munalin dunyawiin, agar mendapatkan dunia, min malin misalnya dari harta misalnya, au jahin atau pangkat, faqad batala ajruhu, maka batallah ganjaran pahala mencari ilmunya, wa habita amaluhu, maka dihapuslah amalan yang sudah dikerjakannya, wa khasira khusranan mubina, wa khasira, dan rugilah ia khusranan mubina, dengan rugi yang sejadi-jadinya. Wa qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, balagani annal fasiqata minal ulama'i, sampai kepadaku bahwa seorang fasik dari ulama itu, wa min hamlatil qur'ani, dan sampai juga kepadaku bahwa orang yang hafal Al-Quran itu yubda'u bihim yaumal qiyamati qabla abdatil awsan. Maksudnya para ulama dan penghafal Al-Quran itu akan disiksa terlebih dahulu pada hari kiamat sebelum disiksa para penyembah berhala. Wa qala Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, uqubatul ilmi mautul qalbi, yaitu apa maksudnya? Uqubatul, siksaan ilmu itu, mungkin siksaan orang yang berilmu itu adalah matinya hati. Faqila lahum, maka dikatakan orang baginya, ma mautul qalbi, apa maksudnya hati yang mati? Qala, ia berkata, Hasan Basri berkata, talabad dunya, ia mencari dunia, bi amalil akhirati, dengan amal akhirat. Nah, ini tentang pasal yang berkaitan dengan bab 1. Nah, sekarang kita bab kedua. Al-bab tsani, bab yang kedua. Fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal adabi. Ini pada menjelaskan tentang adab-adab seorang santri terhadap dirinya, itu ada 10 perkara. Ada 10 jenis adab yang harus ia jaga. Mana saja 10? Al-awwal, yang pertama adalah ayyutahhira qalbahu, agar ia santri itu membersihkan hatinya, min kulli ghashin, dari segala jenis tipuan, wadanasin, dan dari segala jenis keburukan atau kekotoran, wagilin, dan membersihkan hatinya dari rasa dendam, wahasadin, rasa hasad, wasu'i akidatin, dan harus membersihkan dirinya dari buruknya akidah, dan su'i khuluqin, dan buruknya akhlak. Kenapa? Liyasluha bidzalika liqabulil ilmi, agar layaklah dengan ilmu itu masuk ke dalam santri itu, ke dalam dirinya lah gitu kan, agar dia layak menerimanya, liqabulil ilmi, agar santri itu layak menerima ilmu, wa hifzihi, dan layak juga menghafalnya, menghafal ilmu, wal itla'i wa hifzihi, berarti katanya ini wa hifzihi, ya, agar layak untuk menerima ilmu, wa hifzihi, menghafalkan ilmu, wal itla'i ala daqa'iqi ma'anihi, dan layak juga untuk menggunakan atau memahami detail-detail ilmu, makna-maknanya, wal fahmi, dan memahami li ghawamidihi, bagi gawamitnya. Jadi gawamit ini mungkin lebih dalam lah gitu. Atau makna yang tersirat lah. Asani, adab kedua yang perlu dijaga oleh santri, ayah sunan niyata, hendaknya ia memperbagus niat fi talabil ilmi, ketika menuntut ilmu.
bi an yaqsida, dengan bahwa ia bertujuan bihi dengannya ilmu itu wajah Allah azza wa jalla, yaitu keridhaan Allah azza wa jalla, wal amala, dan agar ia tujuannya itu bisa beramal, wa ihya asyariati, dan menghidupkan syariat, bukan hanya gambar-gembor bahwa ia itu mempunyai ilmu yang banyak, wa tanwira qalbihi, dan agar menerangi hatinya, wa tahliyata batinihi, dan agar dapat menghiasi batinnya, wa taqarruba, dan agar bisa bertakarrub minallahi ta'ala, wala yaqsuda, dan jangan ia bertujuan bihi dengan ilmu itu al-aghrad ad-dunyawiyah, al-aghrad ad-dunyawiyah, agar ia tidak bertujuan dengan ilmu itu akan tujuan-tujuan dunia, min tahsilir riyasati, agar ia nanti mendapatkan kepemimpinan misalnya, wal jahi, atau mendapatkan pangkat, wal mali, mendapatkan harta, wa mubahatil aqran, agar dapat berbangga-bangga di hadapan teman-temannya. Nah, wa ta'ziman nasilahu, dan niatnya itu untuk agar orang hormat kepadanya, wa nahwi dzalika, dan yang seumpama dengan yang demikian. Wal jahi wal mali wa mubahatil aqran wa ta'zimin nasilahu wa nahwi dzalika. Asalis, yang ketiga, adab yang ketiga yang harus dijaga oleh santri adalah ayyubadira, hendaknya santri itu bersegera bitahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu, syabahu, pada masa mudanya, wa awqata amrihi, dan pada waktu-waktu umurnya ini, artinya dia gunakan seluruh waktu umurnya, wala yuqtar, dan janganlah ia tertipu bi khada'is taswifi, dengan tipuan bahwa ia suka menunda-nunda, wa ta'mili, dan banyak angan-angan. Fa inna kulla sa'atin, maka sungguh setiap waktu, tamarra min umrihi, berlalulah dari umurnya itu, la badlalaha wala iwadal anha, tidak dapat diganti, tidak dapat ditukar waktu yang sudah berlalu itu. Nah, wa an yaqta'a ma qadra alaihi, hendaknya seorang santri itu menghindarkan diri atau memutuskan ma qadra alaihi, apa yang sesuai atasnya, minal alaiki syagilati, dari sesuatu yang dapat menghalangi kesibukannya di dalam belajar, wal awaiqi al-ma'iati, dan bisa memutuskan atau agar dia bisa menghilangkan apa yang menghalangi dari bisa belajar, antamami talabi. Nah, jadi dia itu misalnya dia suka main HP, misalnya main Mobile Legends. Nah, hal-hal seperti itu pasti kalau dia sudah suka, sudah teradiksi lah, sudah adiksi dengan hal-hal seperti itu, maka ketika tidak ada HP, maka dia rasanya semakin tersiksa lah gitu. Dan ilmu itu tidak dapat mengobati rasa adiksinya terhadap game-game itu. Nah, dia itu harus bisa dikalahkan seperti itu. Nah, wabazlil ijtihadi wabazlil ijtihadi, dan harus mengerahkan kemampuannya, wa quwwatil jiddi, dan kekuatan keseriusan, fit tahsili, di dalam menuntut ilmu. Fa innaha qawati'u tariq ta'allumi, maka sungguh sesungguhnya yang demikian game atau yang dapat menghalangi proses belajarnya itu bisa memutus jalan proses ia mencari ilmu. Nah, seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Arabi, adab yang keempat, hendaknya ia berqanaah, menerima, minal quti wal libasi, dari makanan dan pakaian, bima tayassara, dengan seadanya lah gitu, bukan bermegah-megahan. Fa bisabri ala adanal aishi,
maka hendaknya seorang santri itu bersabar terhadap gaya hidup yang agak ke bawah lah gitu, gaya hidup yang jauh dari kemewahan, yanalu yang ia dapatkan sa'atal ilmi ketika mencari ilmu, wa jama'ah syamlal qalabi. Ini maksudnya apa nih ya? Wa jama'ah, dan yang mengumpulkan akan syamlal qalbi, patahnya hati atau gimana maksudnya ini, tercerai-berainya semangat, min mutafarriqatil amali, karena terlalu banyak keinginan-keinginan. Nah mungkin itu maksudnya. Jadi harus sederhana mungkin di dalam belajar, dan harus meneguhkan hatinya, dan jangan mempunyai hasrat atau keinginan yang aneh-aneh, yang berbagai macam itu, yang dapat merusak semangat belajarnya. Kenapa? Karena itu bisa mencederai proses belajarnya itu. Wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hukmu, dan supaya apa nih? Agar mengalirlah pada santri itu sumber-sumber hikmah. Jadi ini dituntut untuk hidup sederhana lah. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata imam kita Imam Syafi'i, semoga Allah meridainya, la yaflihu man talabal ilma, orang yang mencari ilmu itu tidak akan bahagia, bi'izzatin nafsi, dengan bermegah-megahannya jiwa, was'atil ma'isyati, dan meluasnya kehidupan, maksudnya nih berkecukupan gitu kan. Walakinna man talabahu bizillatin, akan tetapi siapa yang menuntut ilmu dalam keadaan ia merasa hina, bizillatin nafsi, dengan jiwanya merasa terhina, wa dhiqil 'aishi, dan sempitnya kehidupan, wa khidmatil ulama'i, dan ia berkhidmat kepada ulama, kepada gurunya, aflaha, maka dialah yang bisa berbahagia. Nah, seperti itu. Mungkin tapi di sini mungkin ada saja yang pendapat-pendapat yang mungkin tidak setuju dengan pendapat dari Hadratus Syekh ini. Karena mungkin ada zuhud, ada istrinya zuhud kaya lah gitu kan. Wal khamis, yang kelima, ayyuqassima awqata lailihi, hendaknya santri itu dapat membagi waktu-waktunya, baik malam, hari ataupun siangnya. Wa yaqtanimu ma baqiya min umrihi, dan agar dapat memanfaatkan sisa umurnya. Fa inna baqiyatal umri la qimata laha, maka sungguh sisa umur itu tidak ada nilai baginya kalau tidak dipakai untuk menuntut ilmu. Wa ajwadul, nah ini menjelaskan waktu-waktu kapan bagus belajar ini. Wa ajwadul awqati dan hifzi al-ashar, dan bermula waktu yang paling bagus untuk menghafal itu adalah waktu sahur. Walil bahsi al-abkaru, dan pada waktu pagi itu untuk mempelajari satu pelajaran. Jadi kalau sahur untuk menghafal, pada waktu pagi untuk menerima pelajaran atau membahas pelajaran. Walil kitabati wasatun nahari, dan pada pertengahan hari itu untuk menulis kitab atau menulis pelajaran. Walil mutala'ati wal mudzakarati lailu, yaitu pada waktu malam bagus untuk bermutalaah dan bermudzakarah. Wa ajwadu amakinil hifzi al-ghurafu, dan yang paling bagus tempat untuk menghafal itu adalah kamar. Wa kullu mawdi'in ba'idin 'anil mulahibat, dan tempat yang paling bagus untuk menghafal itu yaitu kamar, dan tiap-tiap tempat yang jauh dari tempat yang melalaikan. Jadi tempat yang sunyi lah gitu. Jangan sampai mungkin di sini ada di bawahnya. Wala yahsunul hifzu, dan tidak baguslah Allah menghafal bihadratin nabati, di hadapan tanaman-tanaman, wal khadrati, dan sayur-sayuran. Nah, ini tumben saya dengar ini. Kenapa mungkin Hadratus Syekh
mempunyai alasan-alasannya kan. Ketika beliau menyebutkan bahwa tidak bagus menghafal pelajaran itu di depan tanaman ataupun sayur-sayuran. Berarti ini tidak ada kemungkinan untuk menghafal di tengah sawah yang ditanami tanaman-tanaman dan sayuran. Berarti wal anhari dan di tepi sungai, wal dhajijil aswati dan di tempat keramaian. Nah, jadi memang kalau ini tempat keramaian ini ya cocok karena tidak mungkin kita bisa fokus menghafal. Tapi ini kenapa Mbah Hashim menyebutkan di hadapan tanaman dan sayur-sayuran ini. Yang keenam, wasadisu ayyuqallilal akla wasyurba. Dan keenam, hendaknya santri itu menyedikitkan makan dan minum. Fa inna syab'a yamna'u minal ibadati. Maka sungguh rasa kenyang itu mencegah orang dari beribadah. Wa yuskilul badan dan memberatkan badan. Memberatkan secara berat badan atau memberatkan pergerakannya mungkin maksudnya. Wa min fawaidihi qillatul akli. Dan di antara faedah wa min fawaidi qillatil akli, dan di antara faedah sedikit makan itu apa? Sihatul badani, yaitu sehatnya badan. Wa daf'ul amradil badaniyah, dan mencegah penyakit-penyakit badan. Fa inna sababaha kasratul akli, maka sungguh penyebab penyakit yang ada di badan itu karena banyaknya makan, wa kasratus syurbi, dan banyaknya minum, kama qila, sebagaimana dikatakan pada syair. Fa inna da'a, maka sungguh penyakit itu, kasira ma tarahu, itu banyaklah sebagaimana yang kau lihat, yakunu minat ta'ami wa syarabi, yang berasal dari banyak makan dan banyak minum. Fasihatul qulubi minat tughyani. Ini bukan syair ini cuma satu baris syair ini. Dan bermula sehatnya hati dari tughyan dan batar, sombong. Tughyan ini marah mungkin kan, sombong. Dan sehatnya hati dari sifat sombong dan sifat marah lah gitu. Angkuh mungkin maksudnya tughyan ini kan. Walam yura haddam minal awliya, dan tidaklah dilihat dari para awliya itu, wal a'immatu, dan para imam, wal ulama, dan para imam, al akhyar, yang terpilih, yutasofu, itu disifati, au yusofu, disifati, bikasratil akli, dengan banyak makan. Jadi para nabi, para ulama itu, para imam itu jarang disifatkan dengan orang yang banyak makan. Bahkan kita jarang melihat mereka makan. Mereka itu sedikit makan dan sedikit minum. Walahu minabihi, dan tidaklah dipuji dengannya dengan sifat banyak makan itu. Wa innama tuhmadu, hanya saja dipuji kasratul akli, akan banyaknya makan. Jadi yang patut atau yang layak dipuji dengan banyak makan itu minad dawabi, yaitu dari binatang-binatang ternak. Allati la taqilu, yang ia binatang itu tidak berakal. Wa tursadu lil amali, dan dipersiapkan untuk bekerja atau membajak kalau untuk kerbau dan sejenisnya. Wasabi'u, dan yang ketujuh, ayu khadha nafsahu bil wara'i, hendaknya ia menjaga dirilah gitu dengan sifat wara' wal ihtiyati, dan sifat hati-hati, fi jami'i sya'nihi, pada sekalian keadaannya. Wa yataharra, dan hendaknya ia memperhatikan apa al-halal, itu kehalalan, fi ta'amihi, di dalam makanannya, wa syarabihi, di dalam minumannya, wa libasihi, pada pakaiannya, wa maskanihi, dan pada tempat tinggalnya, wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi, dan pada semua apa yang ia butuh kepadanya itu. Liyashtanira qalbuhu, agar bercahayalah oleh hatinya para santri itu, wa yasluhu, dan layak, liqubulil ilmi, untuk menerima ilmu, wa nurihi, dan layak untuk menyinari, untuk bersinar hatinya itu, wan naf'i bihi, dan bermanfaat ilmu itu dengannya. Wa yang bagilahu, dan sepantasnya lah bagi santri itu, ayyastamala, untuk ia menggunakan ar-rakhasa, itu keringanan, fi maudi'iha,
pada tempatnya, indal hajati ketika butuh ilaiha kepadanya, rukhsah mungkin atau kepadanya hajat ini. Wa wujudi sababiha dan adanya sebab rukhsah ini. Fa innallaha tuhibbu, maka sungguh Allah itu mencintai. Fa innallaha yuhibbu, ini mencintai ianya Allah itu untuk didatangkan rukhsuhu itu keringanannya kama yuhibbu, sebagaimana Allah mencintai untuk didatangkan, untuk ditetapkan atau didatangkan azaimuhu, ketetapannya. Wasamin yang ke-8, ayyuqallila isti'mal al-mata'im, hendaknya santri itu menyedikitkan untuk menggunakan mata'im. Mata'im ini makanan juga nih. Allati hiya min asbabil baladah, yang ia banyak makan itu adalah sebab dari baladah. Baladah ini otak tumpul, artinya wada' fil hawashi, dan lemahnya panca indera, katufahil khamidi, seperti apel yang asam. Nah, ini apa hubungan apel yang asam dengan sifat bodoh? Wal baqilai, dan kacang, wa syarbil khalli, dan minum cuka. Apa hubungannya ya? Wa kadzalika, dan begitu juga mayuksiru, dan begitu juga hendaknya ia mengurangi isti'maluhu, oleh menggunakannya al-bulgham, yaitu sesuatu yang menimbulkan dahak, al-mublit, yang dapat menumpulkan di zihni bagi otak, wal muskili lil badani, dan memberatkan bagi badan, kakasratil albana, seperti terlalu banyak minum susu, wasamaki, dan terlalu banyak makan ikan, wa asbah dalika, dan yang seumpama dengannya. Wayam bagi ayajtanibah, dan sepantasnya ia santri itu menjauhkan diri dari apa? Mayurisun nisyana, sesuatu yang dapat mewariskan kelupaan, bil khasyati, dengan kekhususan. Jadi memang ada yang dapat membuat kita lupa secara khusus. Apa itu? Ka'akli asari suwaril fari, yaitu seperti memakan bekas makanan yang sudah dimakan oleh tikus. Wa qira'atil alwahil kubur, dan membaca nisan kubur. Batu nisan itu kan ada tulisannya. Nah, ini saya juga tumben saya dengar nih. Wadukhuli baina jamalaini, dan masuk di antara dua unta maturaini, yang ditarik kedua unta itu. Wal baqa, apa katanya tadi? Wal baqai, dan wa alqa, katanya nih, wa ilqa ilqumali hayyan, dan sengaja melepaskan kutu rambut dalam keadaan hidup. Kalau dipikir-pikir ini nggak ada hubungannya, tetapi inilah apa namanya memang ada sesuatu yang kita tidak pahami dari perkataan para ulama ini. Watasi yang ke-9, lagi sedikit ini. Ayu qalila naumahu, hendaknya santri itu menyedikitkan akan tidurnya, malam yalhaq hu dararun fi badanihi, selama tidak menyakitilah, tidak berbahaya bagi badannya, wajhihi, dan tidak berbahaya bagi akalnya. Wala yazida fi naumihi, janganlah yang menambah durasi dalam tidurnya, fil yaumi wal lailati, pada hari atau malam, ala samani sa'atin, lebih dari 8 jam. Wahwa, dan dia 8 jam itu sulusuz zamani, itu sepertiga dalam waktu satu hari. Soalnya 28 kali 3 itu kan 24. Fa in ihtamala halahu, maka jika memungkinkan keadaannya itu aqallu minha, itu lebih sedikit dari 8 jam ia tidur, fa fa'ala, jadi ini jawab akan ini. Maka silahkan dilakukan, artinya silahkan untuk menyedikitkannya. Wala ba'sa, dan tidak mengapa yartaha,
untuk ia beristirahat nafsahu akan dirinya, wa qalbahu atau mengistirahatkan hatinya, wa dhihnahu dan akal pikirannya, wa basarahu dan pandangannya. Idza kalla syai'un min dzalika, apabila berat oleh sesuatu dari yang demikian. Wa dha'ufa bitanazzuhi, dan karena lemah. Apa maksudnya ini bitanazzuhi? Wa tufarriju fil mutanazzihat bihaitsu ya'udu ila halihi wa la yadi'u alaihi. Jadi maksudnya ini yang penting kalau dia mau beristirahat itu, kalau dia memang terlalu capek ya bisa beristirahat dan bisa menghibur dirinya dengan sesuatu yang tidak melalaikannya, seperti itu. Wal asyiru yang ke-10 ayatul asyrata, hendaknya seorang santri itu meninggalkan bergaul dengan orang-orang yang tidak bermanfaat, mungkin maksudnya ini fa inna tarakaha, maka sungguh meninggalkan bergaulnya itu min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi, itu dari perkara yang penting untuk dilakukan seorang penuntut ilmu. Wala siyama, tidak terkecuali li ghairil jinsi, tidak terkecuali untuk menghindarkan diri dari bertemu dengan lawan jenis, khususan secara khusus. In kasra la'buhu, jika banyaklah oleh bermain-mainnya, wa qallat fikratuhu, dan sedikitlah akal pikirannya. Fa inna taba'a sirakun atau sarakun, maka sungguh sifat tabiat manusia itu bisa tercuri. Karena maksudnya ini bisa mencuri-curi kesempatan, atau memang pada hakikatnya sifat itu bisa tercuri pada seseorang yang dekat dengannya. Wa afatul asyrati, dan hal-hal yang berbahaya di dalam bergaul itu dia umri, yaitu menyia-nyiakan umur, bighairi faidatin, dengan tanpa ada faedah, wa dhihabiddin, dan hilangnya agama, idza kana ma'hu ghairu ahlihi, jika ada di dalam bergaulnya itu ia bersama orang-orang yang tidak taat kepada agama. Fa in ihtaja ila man yashabahu, maka jika santri butuh kepada orang yang menemaninya, artinya butuh teman lah, falyakun sahiban, maka hendaknya ia berteman dengan teman yang salihan dinan, yang saleh agamanya, taqiyan, bertakwa, wara'an, yang dapat menjaga diri, zakiyan, yang cerdas, katsiral khair, yang banyak kebaikannya, qalila syarri, yang sedikit keburukannya, husnal muru'ati, yang baguslah marwahnya, qalilal mumarati, sedikit perdebatannya. Innasia, jika santri lupa, zukira, ya diingatkan, wa in zakara, dan jika santri itu tidak lupa, a'anahu, maka temannya itu sudah membantunya di dalam bergaul. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.